Pernahkah kalian berpikir bahwa fisika adalah ilmu psikologi? Bicara fisika itu, bicara juga tentang psikologi. Dalam fisika kuantum, tempat energi yang halus dan segala kemungkinan, alam semesta tidaklah bekerja begitu rapi. Perubahan dapat terjadi dengan mendadak. Berasumsi bahwa pikiran berada di suatu bidang dan bahwa emosi negatif berakar dalam konfigurasi energi, maka masalah-masalah psikologis dapat diselesaikan lebih mudah daripada yang diperkirakan. Ini hanya merupakan soal mengubah medan energi. Itulah persis apa yang kita lakukan. Masuk ke dalam sistem energi, hidup manusia itu seperti menyetel radio atau televisi. Meskipun terdapat gelombang-gelombang radio, TV, dan alat elektronik lain di sekeliling kita, kita tidak bisa melihat atau mendengarnya tanpa ada stop kontak dan tombol yang mengalirkan listrik. Kita berbicara tentang penyebab dari peristiwa itu dalam konteks yang berbeda. Kita tekan tombolnya, dan ini adalah penyebabnya. Filamen bola lampu, kabel-kabel listrik di rumah, generator, dan sebagainya, yang semua merupakan penyebab. Faktanya, semua saling berhubungan. Elemen terkecil mempengaruhi dan mengubah yang lebih besar. Sama halnya dengan berpikir tentang suatu masalah. Hanya butuh tombol on dan off. Semudah itu sebenarnya. Hidup manusia itu diperbudak oleh tombol. Sadar atau tidak, seberapa banyak kita telah menekan tombol sekedar untuk bertahan hidup. Bertahan dari keheningan, kepanasan, kejenuhan, dan kesendirian. Manusia itu homo socius, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Namun, Beethoven seolah membantah dengan mati sebagai manusia yang menyendiri. Begitu pula Einstein yang seolah memperlihatkan dia tak butuh manusia lain dalam hidupnya. Nyatanya, Beethoven tetap butuh tombol dari piano. Einstein pun butuh tombol untuk bom atomnya. Mereka sebenarnya bersahabat baik dengan tombol. Manusia sekarang pun demikian. Waktu aku berumur 6 tahun, ibuku berteman baik dengan tombol radio. Tombol radio bukan sekedar tombol yang menghidupkan suara di seberang sana, atau lagu-lagu keroncong kesukaan ibu. Lebih dari itu, tombol radio seolah memberikan harapan dari kerinduan, kabar dari penantian, teman dari kesunyian malam, dan penghibur kesedihan jadi kebahagiaan. Dulu tombol radio semagis itu. Hanya dengan gelombang suara, mampu merubah hidup manusia jadi lebih bermakna. Tombol-tombol kemudian beranjak dewasa layaknya manusia. Di usiaku 10 tahun, aku dan teman-teman senantiasa menikmati kucing dan tikus berlari-lari di layar televisi. Tombol itu tak hanya sekedar menghidupkan gambar bergerak dari sepeta layar. Tombol itu menghubungkan manusia dengan kebahagiaan yang lebih dari sekedar gelombang suara. Tombol senantiasa menemani manusia, memenuhi keinginan manusia atas segala harapan kenikmatan duniawi. Kalau ingin sejuk, tak perlu tidur di bawah pohon atau tengah sawah. Nyalakan saja kipas angin. Tinggal pilih mau nomor berapa. Jika cukup berduit, tidur serasa di Eropa pun bisa. Dinginnya AC bisa diatur dengan tombol-tombol remote-nya. Hidup seolah mudah sekali diatur. Dulu, manusia berteman baik dengan tombol. Tombol taat dan patuh pada manusia atas segala titahnya. Tapi ingat, kawan bisa jadi lawan. Sekarang manusia diperbudak oleh tombol. Berapa banyak umurmu yang tersisa tanpa lepas dari tombol?
Manusia dipaksa berkomunikasi lewat klakson. Manusia tak bisa pulang ke rumah tanpa menyalakan saklar lampu. Pedagang kehilangan ilmu matematika karena tombol-tombol angka. Penulis kehilangan pena karena tinta yang tercetak sempurna lewat mesin tik. Di buku, bahkan kehilangan keahlian menanak nasi. Sebagai sarjana teknik fisika, aku tahu benar bahwa tombol akan berfungsi jika diberi gaya. Gaya adalah hasil kali massa dan percepatan gravitasi. Jika semua tombol bermassa sekitar 0,02 kg dikali dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, maka dibutuhkan gaya sebesar 0,196 Newton. Itu hanya untuk satu tombol, padahal laptop memiliki 104 tombol. Dan ada 6 saklar lampu di rumahku, serta tombol-tombol stop kontak, dan masih banyak lagi. Bayangkan berapa besar gaya yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dalam sehari. Tapi dari semua tombol, ada satu tombol yang bukan sekedar membutuhkan gaya. Lebih dari itu, tombol ini membutuhkan tanggung jawab. Tombol ini bagai bumerang, entah menghubungkan, entah memutuskan, entah membantu, entah memperbudak manusia. Tombol ini membuat manusia lupa bahwa kita adalah Homo socius, makhluk yang tak serta-merta muncul tanpa penyebab. Bahkan fisika kuantum tahu bahwa semua memiliki unsur penyebab. Jika hari ini saya lupa membalas pesannya, bukan karena saya benar-benar lupa, tapi karena tombol-tombol tertentu memaksa saya melupakan tombol-tombol tertentu pula. Maafkan saya yang hampir saja lupa bahwa satu tombol ini berharga dari 104 tombol lainnya. Assalamualaikum Bu. Pripun kabare? Waktu berjalan pagi hingga malam tanpa kabar. Waktu berjalan pagi hingga malam tanpa pesan. Saja tanpa siapa-siapa, tanpa apa-apa. Iya, kerja. Tipunya tipu. Itu loh, kalau ada tipu loh, tak pencet Q loh. Sudah pulang kerja Q. Iya bos Q.